Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan malam hari ini teman-teman, ada hal penting yang harus saya mau bagikan kepada kita semua. Soal keberadaan kota Bandar Lampung. Ya, karena kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, katakan ya, pada tanggal 19 Februari 2023 yang lalu, jelas kita sudah melihat dulu ya, kita sudah mendengar bahwa Gereja Kristen Kemah Daud mengalami peristiwa pembubaran ibadah, di mana itu dilakukan oleh oknum ya, dan yang masuk ke dalam gereja atau gedung yang digunakan untuk beribadah itu adalah seorang RT. Ya kan, seorang RT. Lalu kemudian kita melihat bahwa pada akhirnya mereka mempunyai kesepakatan antara pihak gereja GKKD dengan Pak RT untuk berdamai. Tapi rupanya ada hal yang saya pikir belum beres teman-teman. Apa itu? Kita akan saksikan lewat video ini ya, sebab itu jangan skip, tonton dari awal sampai selesai. Oke teman-teman, apa hal penting yang saya mau sampaikan pada malam hari ini? Rupanya MUI Kota Bandar Lampung mengatakan begini: rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi rumah ibadah memicu konflik horizontal. Wow, kenapa bisa demikian? Iya kan, kenapa bisa demikian? Ini ya, pernyataan dari MUI ini disampaikan setelah 3 hari ya, 3 hari setelah kejadian pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud. Sekali lagi dikatakan bahwa rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi rumah ibadah memicu konflik horizontal. Apa alasannya? MUI kenapa bisa demikian? Kita akan lihat, kita akan baca ya teman-teman, yang saya baca ya. Ini dia, Bandar Lampung ya. Belum lama ini kita dihebohkan dengan berita aksi pelarangan ibadah umat Kristen Gereja Kristen Kemah Daud. Belum lama ini yang terjadi di RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung. Terkait permasalahan tersebut dan fenomena pendirian rumah ibadah yang terjadi belakangan ini, Kiai Haji Abdul Aziz selaku Sekretaris Umum MUI ya, Kota Bandar Lampung memberikan pandangannya kepada media melalui tulisan beliau di bawah ini. Pendirian rumah ibadah menjadi isu liar yang distortif. Oke, kita akan lihat saja ya. Ini dia ya. Ada pola yang hampir sama pada beberapa tempat dan lokasi di Kota Bandar Lampung. Pembelian tanah dan atau rumah secara pribadi. Tentu saja ini adalah hak semua warga negara. Ya, jelas ya, bahwa orang ya boleh saja membeli tanah ya dengan uang yang tentunya adalah milik dia, bukan hasil curian atau hasil korupsi ya. Namun dalam perkembangannya berubah fungsi atau dialihfungsikan menjadi tempat ibadah dengan jumlah pengguna cukup banyak dan rata-rata dari luar wilayah di mana tempat ibadah atau rumah pribadi itu berada ya. Jadi ada memang tanah lalu dibangun sebuah rumah pribadi, lalu itu kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah tempat untuk beribadah. Ya kan, dimana katanya dimana orang-orang yang beribadah di situ berasal dari luar wilayah. Oke, bagi saya sih biasa-biasa aja. Selama bukan kejahatan ya yang mereka lakukan, biasa-biasa aja. Ya enggak? Gitulah ya. Oke, lanjut. Ketika tempat ibadah berada di tengah komunitasnya sendiri, bisa dipastikan tidak akan pernah menimbulkan masalah dan dianggap wajar oleh masyarakat. Namun ketika berada di tengah komunitas agama yang berbeda, pasti menimbulkan ketidaknyamanan bahkan gesekan karena mengusik rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan beragama. Ya, tentu saja logika ini tidak bisa dianalogikan dengan sebagian besar masyarakat Eropa yang sangat liberal, materialistis, bahkan ateis yang tidak peduli sama sekali terhadap eksistensi agama dan umat beragama.
Kalau saya melihat sih dari apa yang disampaikan oleh MUI ini teman-teman ya, mereka katakan kalau misalnya ada memang ya tempat ibadah yang didirikan atau dibangun di tengah-tengah komunitasnya, artinya di tengah-tengah mayoritas agama tersebut, itu ya memang wajar aja kalau aman. Tapi kalau misalnya rumah ibadah yang dibangun di mana tempatnya itu berada bukan di tengah-tengah komunitasnya, artinya begini, seperti GKKD beberapa waktu yang lalu, memang di situ kita melihat bahwa gereja itu atau gedung itu adalah berada di tengah-tengah mayoritas agama Islam, ya. Dan katanya di sini kalau itu terjadi maka akan terjadi ketidaknyamanan, bahkan gesekan katanya. Kenapa? Halo, kenapa bisa begitu? Yang salah siapa? Rumah ibadahnya kah? Orang yang beribadah di situ kah? Atau orang-orang yang ada di sekitar itu yang tidak seiman dengan orang-orang yang beribadah di rumah ibadah tersebut? Ya, lagi-lagi kembali ke GKKD. Ya, kalau misalnya, ya kan, orang-orang beribadah di gereja GKKD yang kita tahu mayoritas Islam di situ, yang terganggu siapa? Ya, siapa yang terganggu? Ya, apakah orang sekitar karena merasa bukan seiman dengan dia? Kenapa terganggu? Ya, saya kasih contoh nih ya. Ya, berkali-kali saya kasih contoh nih Pak Abdul Aziz. Di kampung saya itu mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Dan mungkin ada juga di daerah lain seperti di Maluku, di Manado, di NTT, di Kupang itu. Ya kan? Sama dengan di kampung saya itu mayoritas Kristen. Tapi ada satu masjid yang didirikan di situ, di mana masjid itu ya jemaahnya tidak sampai 60 atau bahkan 50 orang dewasa. Tetapi mereka aman kok, nyaman, nggak ada gesekan, benar-benar nggak ada gesekan, bahkan ada saling komunikasi, saling tolong menolong, ya kan? Yang saya mau tanya, kalau misalnya terjadi gesekan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Aziz ini, sekretaris MUI Bandar Lampung ini, yang salah itu siapa? Ayo pakai logika, ya kan? Kita lanjut lagi teman-teman. Ya ini dia. Namun entah bagaimana dalam beberapa minggu terakhir, narasi media tidak utuh dalam merekonstruksi masalahnya. Bahkan cenderung bias, bahkan distortif. Kalau kita menggunakan nalar yang sehat dan waras, setiap ada narasi yang distortif bisa dipastikan ada motif yang tidak baik, ya. Seolah-olah umat Islam menghalangi dan atau melarang umat beragama lain beribadah. Bahkan narasi yang lebih ekstrim, umat Islam melakukan pembubaran atau penghentian paksa terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah. Dan itu memang iya Pak, memang iya. Ya kan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apa masalahnya kalau di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya itu Muslim, ada dibangun sebuah gereja, ya, karena berhubung di lingkungan itu juga ada 5 keluarga katakan seperti itu atau 20 orang dewasa. Apakah mereka tidak boleh membangun rumah ibadah mereka? Ya, jelas memang tidak memenuhi syarat, ya kan? Tapi ada orang lain yang di luar daerah itu atau di luar wilayah itu, lalu mereka juga beribadah di situ. Apa masalahnya? Kenapa kita melarang mereka? Jelas dong, ya kan, kalau misalnya orang tidak diizinkan untuk membangun rumah ibadah tersebut hanya gara-gara karena yang banyak itu dari wilayah lain, berarti sama aja, ya kan? Sama aja memang kalian melarang, jelas itu melarang, itu menghentikan. Dan apa yang terjadi di gereja Kristen Kerabat Daud itu benar-benar menghentikan, membubarkan ibadah. Tidak bisa lagi dielakkan di sini Pak Abdul Aziz, sekretaris MUI. Ini jelas-jelas yang terjadi di GKKD itu jelas-jelas pembubaran Pak, jelas-jelas. Dan terjadi beberapa gereja yang lain seperti di GPD Medland beberapa waktu yang lalu, belum lama juga teman-teman. Itu jelas-jelas pelarangan. Mau ngelak lagi, itu memang pelarangan. Aduh, yang nggak pakai ya nalar yang sehat dan waras itu siapa? Saya? Apakah Pak Sekretaris MUI ini? Ayo kasih komentarnya. Saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti bagaimana dengan orang-orang yang seperti begini. Ini dia, ini persoalannya katanya. Padahal hanya menyoal rumah pribadi yang dialihfungsikan atau yang dialihfungsikan menjadi tidak sesuai peruntukan awalnya. Sebenarnya masalah ini rata-rata sudah berlangsung cukup lama. Namun seolah-olah menjadi barang baru yang ujuk-ujuk muncul menjelang momentum politik di negeri ini. Sebenarnya nggak ada kaitannya kami mempermasalahkan ini
kami menyuarakan soal pelarangan ibadah dengan politik nggak ada, ya, karena memang kami butuh, ya, orang Kristen butuh, bahkan semua agama butuh beribadah. Itu aja, tidak ada masalah politik. Justru kami berpikir jangan-jangan ada masalah politik. Kalau misalnya, ya, orang yang minoritas tidak diizinkan dibangun rumah ibadahnya di tengah-tengah yang komunitasnya, yang bukan komunitasnya. Iya kan? Di kampung saya kok bisa 98% orang Kristen tapi ada sebuah masjid. Iya kan? Bisa kok. Yang penting otak dipakai, hati juga harus dipakai. Itu aja. Simple kan? Oke. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006. Ada dua substansi yang senantiasa ditimbang secara adil dan objektif, yaitu pendirian rumah ibadah dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Oke, jelas. Tidak boleh berat sebelah. Jangan hanya berpikir hanya penyediaan atau tersedianya sarana dan prasarana ibadah, namun juga harus ditimbang perasaan keadilan di tengah masyarakat. Karena kalau kita abai, maka bisa mencederai peliharaan kerukunan umat beragama. Apa kaitannya, ya? Oke, dalam konteks dinamika di kota Bandar Lampung, kalau rumah pribadi dialihfungsikan menjadi tempat ibadah di tengah komunitas agama yang berbeda bisa memicu konflik horizontal, maka pilihan rasionalnya adalah mengembalikannya sebagai rumah pribadi sesuai peruntukan awalnya atau kaidah usul fikihnya. Halo? Ini sebenarnya tergantung dengan orang-orang yang ada di situ, Pak MUI. Bapak tadi katakan bahwa Bandar Lampung itu mayoritas orang Islam. Iya kan? Yang saya mau tanyakan, kenapa orang-orang Islam yang di Bandar Lampung tidak mempunyai hati nurani? Ngerti nggak, Pak? Ngerti nggak? Bagaimana juga kalau misalnya, ya kan, kalau misalnya ada kota atau kampung yang mayoritas Kristen, seperti Bapak katakan, kalau misalnya ada rumah pribadi di situ, lalu dialihfungsikan menjadi sebuah masjid, apakah kami harus melarangnya? Apakah kami tidak mengizinkannya? Halo, nggak akan. Itu kembali ke hati nurani kita masing-masing. Iya kan? Loh, iya dong. Rumah pribadi dialihfungsikan menjadi tempat beribadah. Kita bersyukur. Karena dengan orang-orang itu menjalankan ajaran agamanya, iya kan? Kita percaya orang-orang itu pasti akan berbuat baik. Justru kalau misalnya ada rumah pribadi dialihfungsikan menjadi sebuah tempat untuk tempat hiburan, dunia malam, ya kan, tempat orang-orang berkumpul untuk mabuk-mabukan, justru itu yang seharusnya kita larang, ya kan, itu yang seharusnya kita tidak boleh izinkan. Tetapi kalau misalnya rumah pribadi dialihfungsikan menjadi tempat ibadah, wah, kita bersyukur sekali, Pak, ya. Kita bersyukur sekali. Jangan mentang-mentang kita mayoritas lalu kita mengatakan nggak boleh ada masjid di sini. Kami mayoritas Kristen di sini. Itu nggak ada. Justru itu yang namanya tidak adil. Justru dengan terjadinya hal-hal yang seperti Bapak lakukan, yang Bapak pikirkan itu, justru itu yang namanya tidak adil, Pak. Ya kan? Justru kalau misalnya, ya kan, di tengah-tengah komunitas Muslim boleh berdiri sebuah gereja. Di tengah-tengah komunitas, ya, Kristen boleh berdiri sebuah masjid. Kenapa? Apakah karena memang banyak orang-orang Kristen yang ada di situ, di tengah-tengah Muslim? Bukan. Tetapi karena memang orang Muslim yang ada di situ menerima apa adanya. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya bukan melihat dia agama apa, dia suku apa, dan dia berbahasa apa. Bukan. Bukan. Tetapi karena kita ini adalah sahabat, kita sama-sama anak bangsa. Kalau terjadi yang seperti yang saya sampaikan, ya, di komunitas Muslim berdiri sebuah gereja dan di komunitas Kristen berdiri sebuah masjid, itu yang namanya adil dan ada toleransi, ya kan? Oke. Nah, ini dia upaya menolak kerusakan atau konflik horizontal di tengah masyarakat harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan penyediaan rumah ibadah, ya kan? Ini sudah berkali-kali juga saya bahas, ya, bahwa dia menyampaikan di sini persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dalam PBM, ya, dalam peraturan bersama menteri, setidaknya memiliki substansi pemeliharaan kerukunan umat beragama, ya, satu, pemenuhan rasa keadilan agama keagamaan masyarakat, dua, saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia masing-masing dalam konteks kehidupan antar umat beragama,
Ketiga, menghindari dari upaya pemaksaan kehendak. Empat, menghindari adanya gesekan dan sejenisnya. Lima, menjaga kedamaian bersama dan seterusnya, ya kan? Dan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini dia. Ya kan? Ini dia. Ya, masyarakat Muslim Kota Bandar Lampung tidak pernah melarang ataupun menghalangi orang untuk memeluk agama yang diyakininya serta beribadah menurut agamanya itu. Hanya sekedar menyoal rumah pribadi yang dialihfungsikan tanpa izin menjadi tempat ibadah agama tertentu yang berada di tengah-tengah komunitas Muslim serta berpotensi melukai perasaan keadilan masyarakat dan mencederai kerukunan umat beragama. Ini terlalu lebay kayaknya ini. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang heterogen dan berbagai aspeknya sejatinya sudah sangat terbiasa dengan kehidupan yang toleran, termasuk dalam kehidupan antar umat beragama. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan Masjid Taqwa dan gereja katedral di tengah kota yang berdiri megah dan berdampingan. Hal ini bisa terjadi karena sama-sama memenuhi rasa keadilan masyarakat serta didukung oleh pemenuhan aspek regulasi dan administrasi. Dia katakan sekali lagi ya bahwa tidak adil kalau sebuah gereja dibangun di tengah-tengah komunitas Muslim. Katanya tidak adil. Halo. Ini otak Sekretaris MUI Kota Bandar Lampung ini kok gitu ya? Aduh, saya nggak ngerti mau bilang apa. Jelas di dalam SKB 2 Menteri atau di Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri memang diatur pada regulasinya bahwa kalau mendirikan sebuah rumah ibadah harus ada 60 tanda tangan ya kan dari masyarakat sekitar. Lalu kemudian harus ada 90 orang yang dewasa baru bisa baru bisa dirikan sebuah gereja. Iya kan? Yang saya yang pertanyakan ya adalah bagaimana kalau tidak sampai 90 orang dewasa? Berarti sudah pasti tidak boleh didirikan, ya kan? Tidak boleh didirikan tempat ibadah atau gereja. Yang saya mau tanya, kemanakah orang-orang yang Kristen ini yang jumlahnya tidak sampai 90 dan juga tidak ada dukungan dari masyarakat di sekitar? Kemanakah mereka beribadah? Ayo jawablah. Ayo jawab. Apakah mereka nggak perlu beribadah? Lah, oh gitu sih, berarti Anda melanggar konstitusi pasal 29 ya ayat 2 tadi itu kan. Kalau misalnya mereka beribadah di rumah mereka masing-masing seperti yang kemarin-kemarin terjadi, ada pernah juga dibubarkan. Sekali lagi, kemana mereka harus beribadah? Ayo jawab, Pak. Yang saya lihat dari apa yang saya baca dan saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini teman-teman, rupanya ya Sekretaris MUI ini juga adalah seorang yang kadrun. Ya kan? Iya dong. Harusnya kita jangan merasa lebih hebat karena kita mayoritas di situ. Justru karena kita mayoritas di tempat kita berada, kita harus melindungi orang-orang yang minoritas. Ya enggak? Menurut saya sih begitu, Pak, ya kan? Tapi nggak tahu sih bagaimana sama Bapak ya. Yang penting kemarin kita sudah lihat, sudah berdamai, ya sudah berdamai dan sudah dikeluarkan IMB sementara yang berlaku 2 tahun. Ya, kerinduan kami jangan hanya gara-gara apa yang disampaikan Sekretaris MUI ini tidak dikeluarkan IMB permanen ke depan. Karena menurut Sekretaris MUI jelas bahwa di Kota Bandar Lampung yang mayoritas Kristen seharusnya tidak boleh berdiri sebuah gereja karena itu adalah sebuah tindakan yang tidak adil dan mencederai konflik horizontal atau ya membuat adanya konflik horizontal kepada masyarakat. Ada Aqua? Sekian saja untuk malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.